عند أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينهم السلف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu babul ma'rifati wan nakirati, bab ma'rifat dan nakirah. Qala al-musannifu, berkata pengarang yaitu al-Imam Ibnu Ajurum, wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Ya, isim yang ma'rifat itu ada 5. Al-ismul mutmaru, yaitu isim dhamir, nahwu ana wa anta. Contohnya ana dan anta, itu hanya sekedar contoh. Intinya bahwasanya yang pertama di sini disebut bahwa dhamir itu ma'rifat. Wal ismul alamu, dan isim alam. Isim alam itu adalah nama, ya. Nahwu Zaidin wa Makkata, Zaid dan juga Makkah, ya. Kemudian wal ismul mubhamu, dan isim mubham. Dan yang dimaksud dengan isim mubham di sini adalah isim isyarah, nahwu hadza wa hadhihi wa haula'i. Ini juga ma'rifat. Wal ismul ladzi fihi al alifu wal lamu, dan isim yang padanya terdapat alif dan lam, ya, tambahan alif dan lam. Nahwu ar-rajuli wal ghulami. Nah, di situ ada alif lam. Ketika isim itu dia dimasuki oleh alif lam, maka dia menjadi ma'rifat. Kemudian wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Dan yang kelima adalah apa yang diidofahkan, yang disandarkan kepada satu dari yang 4, ya. Ya, maksudnya apa namanya? Dia dimudafkan, ya, dimudafkan kepada yang ma'rifat, ya. Dimudafkan kepada yang ma'rifat, baik yang ma'rifat itu dhamir ataupun isim alam ataupun isim yang bergandeng dengan alif lam ataupun isim isyarah. Maka ketika dia dimudafkan kepada yang 4 ini, maka dia menjadi ma'rifat. Oke, kita baca penjelasannya. Asyarhu, penjelasan. Qala Syekh Abu Anas, lamma, ketika dzakara al-musannifu, telah menyebutkan musannif pengarang yaitu al-Imam Ibnu Ajurum, ketika beliau telah menyebutkan annan na'ta, bahwasanya na'at yadba'ul man'uta, mengikuti man'ut, fi ta'rifihi wa tankirihi, dalam ma'rifatnya dan nakirahnya, ya. Walam yatakallam fi ma sabaqa 'ala ta'rifi wa tankiri, dan beliau tidak yaitu beliau walam yatakallam fi ma sabaqa, yaitu beliau tidak berbicara pada apa yang telah lalu, alat ta'rifi wa tankiri, ya, tentang ma'rifat dan nakirah. Ihtaja ila bayanin nakirati wal ma'rifati, ya, maka butuh menjelaskan nakirah dan ma'rifat, litatimma al-faidatu, agar kemudian sempurna faedahnya. Kemudian kata beliau, fan nakiratu, ya, nakirah itu adalah ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin, ya, ala syai'in ghairi muayyanin. Nakirah adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak tertentu. Jadi kalau nakirah, dia tidak kemudian menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu, artinya dia masih umum. Mislu rajulin wa imra'atin wa madinatin, ya. Rajulin seorang lelaki, wa imra'atin seorang wanita, wa madinatin dan sebuah kota. Ya, ini dia nakirah dan dia tidaklah menunjuk kepada makna tertentu, ya. Baik.
dalam artian menunjukkan perkara yang tertentu. Kemudian wal ma'rifatu, ma'rifat ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Ma'rifat adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu, ya, itu makna ma'rifat. Mithlu Zaidin wa Aisyata wa Makkah, seperti Zaid, Aisyah wa Makkah, ya. Ketika disebut Zaid, ini adalah nama orang, ya, maka yang dimaksud adalah tertentu. Aisyah juga demikian, wa Makkah juga demikian, ya. Baik. Kemudian kata beliau, wal ma'rifatu sittatu aqsamin. Isim yang ma'rifat itu ada 6 macam, ada 6, ya. Ada tambahan dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum. Yang pertama, atau kemudian beliau jelaskan secara global, ad-dhamiru, yang pertama domir, wal alamu, yang kedua alam, yaitu nama, wasmul isyarati, isim isyarah, wal ismu al mausulu, dan isim mausul, wal mu'arrafu bi al, yaitu isim yang ma'rifat dengan alif lam, wal mudafu ila ma'rifati, dan isim yang diidhafahkan kepada yang ma'rifat. Fad-dhamiru, dhamir adalah ismun yu'ayyinul musamma. Dhamir itu adalah isim yang mentakyin, yang dinamai, atau yang kemudian menentukan yang dinamai, biwasitatil takallumi, dengan perantara at-takallum awil khitabi awil ghaibah, ya, dengan perantara at-takallum awil khitabi awil ghaibah. Itu dhamir mutakallim yang menunjukkan saya, yang berbicara, tahu kami, awil khitab itu dhamir yang mukhatab dan mukhatabah, ya, yang diajak bicara, baik mudzakkar ataupun muannas, awil ghaibah yaitu dhamir ghaib ataupun ghaibah, kata ganti orang ketiga. Nah, ini dhamir, ya, dhamir. Dia merupakan isim yang menentukan atau yang menunjuk kepada yang dinamai dengan perantara, ya. Baik, mithlu ana wa anta wa huwa. Contohnya ana, anta, dan huwa, ya. Ana lil mutakallim, wa anta lil mukhatab, wa huwa lil ghaib, ya. Kemudian taqulu, kata beliau, ana hadirun, ya, saya hadir. Fayadullu ad-dhamiru ana ala dzatil mutakallimi al muayyani biwasitatit takallumi, ya. Maka dhamir ana itu menunjukkan kepada zat yang berbicara, yang ditentukan dengan perantara at-takallum tadi, ya, dengan perantara at-takallum. Baik, ini yang pertama, isim yang tergolong isim yang ma'rifat, yaitu dhamir. Kemudian yang berikutnya wal alamu, isim alam, yaitu ismun yu'ayyinul musamma bila wasitatin, yaitu isim yang menentukan yang dinamai dengan tanpa perantara, ya. Intinya apa? Alam itu nama. Mithlu Zaidin wa Makkah, Makkah, wa Abi Bakrin wal Faruqi, ya, dan al Faruq, ya, al Faruq. Baik, kemudian fal alamu, kata beliau, isim alam yadullu ala dzatin muayyanatin biduni wasitatin. Isim alam itu menunjukkan kepada zat tertentu, ya, tanpa perantara, ai biduni qarinatin harijatin an lafzihi, tanpa kemudian dengan adanya tanda yang keluar dari
lafaznya, ya, keluar dari lafaznya, ya, berbeda dengan domir, berbeda dengan domir. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya wasmul isyarati, isim isyarah, yaitu ismun yu'ayyinul musamma biwasitatil isyarati ilaihi, yaitu isim yang mentakyin, ya, menentukan yang dinamai biwasitatil isyarati ilaihi, dengan perantara isyarat kepadanya. Nah, isim isyarah juga termasuk yang ma'rifat. Wa asma'ul isyarati hiya, dan isim-isim isyarah itu adalah, ya, beliau sebutkan contoh-contohnya. Hadza wa yusyaru bihi lil mufradi al mudzakkari, dan diisyaratkan dengannya untuk mufrad mudzakkar, untuk tunggal mudzakkar, itu untuk hadza. Nahwu hadza talibun, ini adalah talib, ya, seorang siswa, seorang siswa. Hadhihi, yang berikutnya adalah hadhihi wa yusyaru biha lil mufradati al muannatsati, diisyaratkan dengan hadhihi ini untuk mufrad tunggal, untuk muannas. Kalau hadhihi, nahwu hadhihi talibatun, hadhihi talibatun, ya. Kemudian hadzani wa yusyaru bihi lil mutsanna al mudzakkar, diisyaratkan dengan hadzani itu untuk musanna, untuk dua, untuk mudzakkar. Nahwu hadzani talibani. Kemudian hatani wa yusyaru bihi lil mutsanna al muannats, ya, diisyaratkan dengannya untuk musanna, ya, dan juga muannas. Hatani contohnya, nahwu hatani talibatani. Kemudian haula'i wa yusyaru bihi lil jam'i mudzakkaran kana au muannatsan, diisyaratkan dengannya, yaitu dengan haula itu untuk jamak, mudzakkar ataupun muannas. Nahwu haula'i tullabun wa haula'i talibatun, ya. Maka ini adalah contoh-contoh dari isim isyarah, ya. Kemudian kata beliau, fasmul isyarati, isim isyarah itu yadullu ala syai'in muayyanin, menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu, biwasitatil isyarati ilaihi, dengan perantara isyarat kepada sesuatu tadi, ya. Taqulu musyiran bi usbu'ika, engkau berkata seraya mengisyaratkan atau menunjuk dengan jarimu kepada ilat talibi, kepada seorang siswa, masalan sebagai contoh hadza, ya. Fatadullu lafzatu hadza, maka lafaz hadza ini menunjukkan ala dzatit talibi al muayyani, kepada zat, ya, talib tersebut yang ditentukan biwasitatil isyarati ilaihi, dengan perantara isyarat kepadanya, ya. Baik, ini yang ketiga, yaitu isim isyarah. Kemudian yang berikutnya yang ma'rifat itu wal ismul mausul, isim mausul. Isim mausul. Isim mausul adalah ismun yu'ayyinul musamma bihi, atau ismun yu'ayyinu al musamma biwasitatil jumlati, adalah isim yang menentukan yang dinamai itu dengan perantara jumlah, allati ta'ti ba'dahu, yang mana jumlah itu datang setelah isim mausul, wa tusamma silatan, dan jumlah tersebut disebut dengan silah, yaitu silah mausul, ya, isim mausul. Kalau bahasa kita kata sambung, ya. Wal asma'u al mausulatu hiya, beliau sebutkan contoh-contoh isim mausul. Yang pertama alladzi lil mufradi al mudzakkari, untuk mufrad mudzakkar. Nahwu ja'a alladzi allamaka, contohnya ja'a alladzi allamaka, telah datang orang yang telah mengajarimu, ya, orang yang telah mengajarimu. Nah, di situ alladzi adalah isim mausul, dan isim mausul itu ma'rifat,
yang dia sebagaimana telah disebutkan itu isim yang kemudian menentukan yang dinamai dengan perantara jumlah. Nah, jumlah di situ allamaka jumlah, nah itu adalah silatul mausul. Kemudian allati lil mufradati al muannatsati untuk mufrad muannas, ya, untuk tunggal untuk muannas. Nahu ja'atil lati allamatka, ya, telah datang, ya, wanita yang telah mengajarimu. Baik. Kemudian alladzani lil musanna al mudzakkari untuk musanna mudzakkar, untuk dua, kemudian mudzakkar. Nahu ja'al ladzani allamaka, ya, telah datang dua orang yang telah mengajarimu. Allatani lil musanna al muannas untuk musanna untuk muannas. Nahu ja'atil latani allamataka, ya. Baik. Telah datang dua orang wanita yang telah mengajarimu. Kemudian alladzina lil jam'il mudzakkari untuk jamak mudzakkar. Nahu ja'al ladzina allamuka, telah datang orang-orang yang telah mengajarimu. Kemudian yang berikutnya allati wallai. Nah, allati lil jam'il muannatsi untuk jamak muannas. Nahu ja'atil lati au allai, itu boleh, ya, sama. Untuk jamak muannas allati allai, ya, allamnaka, ya, telah datang para wanita yang telah mengajarimu. Baik, kemudian fal ismul mausulu yadullu ala muayyanin biwasitatis silah. Ya, isim mausul itu menunjukkan, ya, pada sesuatu yang tertentu dengan perantara silah, ya, silatul mausul tadi. Taqulu ja'al ladzi 'allamaka, engkau katakan telah datang orang yang telah mengajarimu. Wal ismul mausulu alladzi lam yata'ayyan, maka isim mausul alladzi di situ lam yata'ayyan, tidaklah menjadi tertentu, ya, spesifik, illa biwasitati silatihi, kecuali dengan perantara silahnya, wahya jumlah, dan silahnya itu adalah jumlah allamaka, jadi telah datang orang. Nah, itu belum tertentu. Maka ketika sudah ada perantara silahnya, yaitu jumlah allamaka, maka jelas, ya, menjadi kemudian yang dimaksudkan adalah tertentu. Alladzi allamaka, yang telah mengajarimu, ya. Wa biduniha yakunu mubhaman, dan tanpa jumlah itu maka dia menjadi mubham. Mubham itu samar, tidak jelas. Baik. Kemudian wal mu'arrafu bi al, dan isim yang ma'rifat dengan al, yaitu ismun dakhalat alaihi al, yaitu isim yang masuk padanya al, alif lam, fa afadathu at-ta'rifa, maka alif lam tersebut memberikan faedah ma'rifat kepada isim tersebut. Mithlu al-kitabi wal qalami wat talibi. Nah, ketika isim-isim ini sudah bersama dengan alif lam, maka dia menjadi ma'rifat. Adapun kalau dia tanwin, kitabun, qalamun, talibun, itu nakirah. Fa hadhil asma'u kanat qabla dukhuli al, maka isim-isim ini sebelum masuknya al itu nakiratin mubhamatin, adalah nakirah yang mubham, yang belum jelas, ya, karena tidak tertentu. La tadullu ala muayyanin, tidak menunjukkan kepada yang tertentu. Taqulu mathalan, kau katakan sebagai contoh, ishtaraitu kitaban, aku membeli sebuah kitab. Maka kitabnya di sini tidak tertentu. Fa qara'tul kitaba, ya, kemudian aku membaca kitab, ya. Baik. Fa kalimatu kitab, ya, maka kata kitab di dalam contoh nakiratun nakirah, ishtaraitu kitaban. Lakin hina adkhalta 'alaiha al sarat ma'rifata al kitab, ya, sarat ma'rifatan al kitab. Ketika engkau masukkan pada kata kitab tersebut al, maka kata tersebut menjadi ma'rifat, yaitu al kitab. Baik. Kemudian wal mudhaf ila ma'rifatin, dan isim yang
diidofahkan, disandarkan kepada yang ma'rifat. Ismun nakiratun udifa ila ahadil ma'arifi, isim yang nakiro yang disandarkan kepada salah satu isim yang ma'rifat, fakta sabat ta'rif, maka isim tersebut ya menjadi ma'rifat biidafatihi ilaihi, dengan disandarkannya isim yang nakiro tersebut kepada yang ma'rifat. Baik, mislu kitabi, perhatikan di sini kalau seandainya kita bisa misalnya kitabun kemudian ya mutakallim itu adalah dhamir dan dia ma'rifat, maka ketika kita sandarkan menjadi kitabi, kitabku ya. Nah, kitab di sini mudhaf, ya di sini mudhafun ilaih. Nah, kata kitab disandarkan kepada ya mutakallim, kepada dhamir. Maka kata kitab di sini bukan lagi nakirah tetapi sudah menjadi ma'rifat, yang mana dia ma'rifat karena disandarkan kepada yang ma'rifat, yaitu disandarkan kepada dhamir. Begitu juga contoh berikutnya kitabu Zaidin. Ya, asalnya kitabun kemudian Zaidun. Kitabun nakirah, Zaidun ma'rifat. Nah, disandarkan kata kitab kepada Zaid ya, menjadi kitabnya Zaid, sehingga kemudian kitabu Zaidin. Nah, kata kitab di sini sudah menjadi mudhaf, dia diidofahkan kepada Zaidin, Zaidin itu ma'rifat ya. Maka kitab di sini bukan lagi nakirah, akan tetapi dia sudah jadi ma'rifat. Begitu juga kitabu hadza, kitab ini ya. Ini sudah menjadi ma'rifat karena disandarkan kepada isim isyarah. Wa kitabul ladzi zarona ya, zarona. Kitab orang yang telah mengunjungi kita. Nah, di sini kitab sudah menjadi ma'rifat karena dia mudhaf, disandarkan kepada alladzi yang merupakan isim mausul dan dia ma'rifat. Kemudian wa kitabu at-talibi. Nah, kitab di sini juga sudah menjadi ma'rifat karena dia disandarkan kepada isim yang ma'rifat dengan alif lam. Baik. Maka kata beliau fa kalimatu kitab, ya maka kata kitab fil asli pada asalnya itu nakirah. Ya, pada asalnya itu nakirah. Walakinnaha, akan tetapi kata kitab ini sorot ma'rifatan, jadi ma'rifat biidofatiha, dengan diidofahkannya yaitu disandarkannya kata kitab tersebut ya, itu ilal ma'arifi, kepada isim-isim yang ma'rifat. Baik, kesimpulannya dari pembahasan tentang ma'rifat bahwasanya ma'rifat itu disebutkan ada 6. Yang pertama dhamir, kemudian yang kedua isim alam atau nama, kemudian yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima adalah isim yang ma'rifat dengan alif lam, dia dimasuki oleh alif lam, kemudian yang keenam adalah isim yang diidofahkan atau mudhaf kepada isim yang ma'rifat. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.